Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik hidayah dan inayah yang senantiasa menyertai kita semua. Dan marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhusus di hari Jumat ini. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya atas Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal mu'minuna ibadallah, khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ketakwaan ini benar-benar menyertai kita semua sampai nanti kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mati melainkan dengan membawa bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang baik adalah seorang yang senantiasa bersemangat di dalam kebaikan, bersemangat di dalam meraih berbagai macam manfaat yang bermanfaat untuk dunianya, lebih-lebih manfaat untuk agama dan kehidupan akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah engkau, berambisilah engkau untuk mendapatkan, untuk meraih apapun yang bermanfaat bagi dirimu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, namun semangatnya seorang mukmin adalah semangat yang berdasarkan dan berlandaskan kepada ilmu nafi. Maka dia tidak hanya bersemangat di dalam meningkatkan kuantitas daripada amal solehnya, namun dia pun adalah seorang yang bersungguh-sungguh di dalam meningkatkan kualitas daripada amal solehnya. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, semangat ini ada pada diri seorang mukmin karena memang dia menyadari tidak semua amalan soleh kemudian menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada amal-amal yang secara kasat mata, secara zahir, amal itu adalah amal kebaikan, namun ternyata tidak membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mewanti-wanti kita, ya di antara amalan yang tidak menghasilkan pahala adalah amalan yang dikerjakan hanya semata untuk mendapatkan balasan di dunia. Dia jadikan amal akhiratnya sebagai perantara untuk mendapatkan materi dunia. Sama sekali dia tidak menghendaki balasan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya,
kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang kekal abadi. Orang-orang semacam ini para jamaah yang dirahmati Allah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surat Al-Isra ayat yang ke-18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang ini, barang siapa yang tujuannya, orientasi dan obsesinya, cita-citanya hanya untuk mendapatkan balasan kehidupan duniawi saja, apa kata Allah? Kami akan segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki dan bagi orang yang kami kehendaki. Allah berikan para jamaah yang dirahmati Allah apa yang dia inginkan dari dunianya. Namun pemberian Allah ini kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tidak semua yang berambisi dunia ternyata beneran didapatkan dunia itu. Kemudian para jamaah sesuai juga dengan kehendak Allah. Kadar batasannya sesuai dengan ukuran kadar batasan Allah. Bukan apa yang diinginkan oleh manusia. Namun perhatikan endingnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam dan dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Ending yang sangat buruk sekali. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di surat Hud ayat yang ke-16. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali hanya api neraka, hanya siksa neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ditambah lagi kata Allah, terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Capek gawe enggak kepake. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kun abdallah, jadilah kita hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi budak dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menegaskan, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhit, ta'isa wan takasah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, celakalah hamba khamilah, orang yang sangat perhatian kepada penampilannya sehingga dia mengenakan pakaian-pakaian kebanggaan, khamisah, khamilah. In u'tiya radhiya, ya jika dia diberi dia ridha, wa illam yu'ta sakhit, namun jika dia tidak diberi maka dia murka. Kata Nabi, ta'isa wan takasa, celakalah dan merugilah dia. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ternyata ada orang-orang yang memperbudak dirinya sendiri kepada materi-materi dunia. Wal iyadzu billah. Orang-orang yang beramal akhirat, kemudian dia jadikan amal akhiratnya hanya untuk semata mendapatkan balasan di dunia, perantara untuk dia mendapatkan materi dunia, maka nasibnya seperti itu di akhirat. Apa yang dia kerjakan, berlelah letihnya dia di dalam melakukan kebaikan ketika di dunia yang dia anggap baik, ternyata nihil di kehidupan akhirat, bahkan berubah menjadi siksa api neraka jahanam. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, amal kebaikan yang murni dilakukan karena riya dan sum'ah, ini juga amal kebaikan yang tidak akan menghasilkan pahala sedikit pun, sebagaimana amalan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan mereka di hadapan Nabi, kebaikan mereka di hadapan kaum muslimin saat itu murni 100% riya dan sum'ah. Mereka menampilkan casing kebaikan murni karena kepentingan dunianya.
Mereka takut dibunuh oleh Nabi SAW, takut diperangi, takut hartanya dirampas oleh kaum muslimin. Mereka takut kehilangan kehormatan di hadapan kaum muslimin. Dan yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang amal kebaikannya tidak akan berbuah pahala di sisi Allah adalah amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berstatus musyrik dan kafir. Kebaikan apapun yang mereka kerjakan, hatta kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam, ketika status mereka musyrik dan kafir, maka tidak akan berbuah pahala di kehidupan akhirat. Di dunia mungkin mereka akan mendapatkan efek dari kebaikannya. Mereka disenangi oleh manusia dengan kedermawanannya. Mungkin mereka akan dilindungi, mereka akan mendapatkan kesehatan, mereka akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia karena kedermawanan dan kebaikan mereka. Namun para jamaah, mereka tidak akan mendapatkan pahala itu di kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat ke-54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun." Dan yang menghalang-halangi nafkah mereka, yang menjadi penghalang nafkah mereka untuk diterima di sisi Allah adalah karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, kalau nafkah yang itu adalah amalan sosial yang manfaat dan maslahatnya tersalurkan kepada yang lain, ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka bagaimana lagi dengan amal yang manfaat maslahatnya dominan dirasakan diri sendiri, yang tersalur saja manfaatnya tidak diterima. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Ayuhal muslimuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari khutbah yang kita sampaikan, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada pahala di kehidupan akhirat, hendaknya mereka senantiasa pertama meningkatkan semangatnya untuk terus menambah, untuk terus meningkatkan kuantitas daripada amal-amal solehnya. Kemudian yang kedua, mereka juga mengiringi semangat tersebut dengan semangat untuk meningkatkan kualitas daripada amal-amal solehnya. Semakin banyak secara hitungan amal solehnya, semakin berkualitas amal solehnya itu, maka berarti semakin besar peluang bagi kita untuk mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, berusahalah untuk melestarikan pahala dari amal-amal soleh yang kita bina saat kita di dunia. Berusaha untuk melestarikannya supaya pahala daripada amal-amal soleh tersebut benar-benar milik kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkan amal-amal soleh kita dari segala pembatalnya, dari segala perusak pahalanya, termasuk diantaranya adalah kezaliman yang kita lakukan. Karena orang-orang yang zalim, para jamaah yang dirahmati Allah,
di akhirat nanti kezaliman yang tidak tuntas diselesaikan di dunia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bayar hutang kezaliman bukan pakai duit. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari saat itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Maka kalau orang membawa dosa kezaliman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia wajib membayar hutang kezalimannya itu dengan stok pahala yang dimilikinya. Maka orang-orang yang seperti itu disebut oleh Nabi sebagai orang muflis, orang-orang yang bangkrut. Kemudian jaga, pelihara amal yang sudah kita kerjakan capek-capek di dunia ini dari segala pembatal-pembatalnya, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, para jamaah yang dirahmati Allah, kemunafikan. Ini semua akan menjadi pembatal-pembatal pahala daripada amal soleh kita. Dan terakhir, jangan lupa terus panjatkan doa setinggi-tingginya kepada Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menolong, memberikan inayah kepada kita semua sebagai hamba yang dhaif, ya, sehingga kita istiqamah di dalam peningkatan-peningkatan kebaikan tersebut. Dan apa yang kita harapkan, yakni keselamatan dunia, keselamatan alam barzah, keselamatan di kehidupan akhirat, benar-benar kita dapatkan. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi kulli makan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.